Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Prananda Syahputra Daulay dengan BP 1710851017. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil studi saya yang berjudul Sekuritisasi Isu Separatisme oleh India sebagai Justifikasi Pencabutan Otonomi Kashmir. Latar belakang: konflik di wilayah Kashmir merupakan sebuah konflik yang serius antara negara India dan Pakistan. Wilayah Kashmir yang berbatas langsung dengan beberapa negara merupakan sebuah peluang mempengaruhi negara yang berbatas langsung tersebut. Separatisme Kashmir sendiri dilatar belakangi dengan ketidakpuasan masyarakat Kashmir terhadap pemerintah India. Narendra Modi memenangkan pemilu India bersama Bharatiya Janata Party atau BJP pada tahun 2014. Setelah terpilihnya Narendra Modi, ia berjanji akan melakukan pencabutan terhadap artikel 370. Rumusan masalah: konflik Kashmir merupakan sebuah konflik yang berkepanjangan antara negara India dan Pakistan. Dalam menyelesaikan konflik ini sudah banyak upaya-upaya yang dalam tingkat negara bilateral dan multilateral. Pada tahun 2014, setelah terpilihnya Narendra Modi menjadi Perdana Menteri dari India, ia berjanji akan melakukan pencabutan artikel 370 yang berisikan tentang hak istimewa bagi masyarakat Kashmir dalam mengelola otonomi mereka sendiri. Pada tahun 2019, Narendra Modi melakukan pencabutan artikel 370. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana sekuritisasi isu separatisme sebagai justifikasi yang melatar belakangi pencabutan otonomi Kashmir oleh negara India. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan suatu isu separatisme yang melatar belakangi justifikasi pencabutan otonomi Kashmir oleh pemerintah negara India. Manfaat penelitian dari sisi akademis adalah akan menambah kajian tentang sekuritisasi terkait isu separatisme pada studi hubungan internasional. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terkait analisis proses dan pelaksanaan sekuritisasi di suatu negara. Baiklah, studi pustaka saya menggunakan 5 studi pustaka. Selanjutnya, kerangka konseptual, yaitu sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan dan kawan-kawan. Dalam proses sekuritisasi ada 2 tahapannya ini, yaitu tahapan pemunculan isu dan tahap meyakinkan audiens. Isu publik sendiri dibagi menjadi 3, yaitu non-politicized, politicized, to securitized. Indikator penting dalam sekuritisasi yaitu reference object, securitizing actor, existential threat, functional actor, dan audiens. Metode penelitian: desain penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Batasan penelitian ini adalah dari tahun 2014 sampai dicabutnya artikel 370 pada tahun 2019. Unit analisisnya adalah sekuritisasi isu separatisme oleh pemerintah India. Unit eksplanasi pencabutan otonomi khusus Kashmir, dan tingkat analisis adalah negara India. Teknik pengumpulan data adalah studi penelitian kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan pendekatan secondary research, menyelesaikan data sesuai dengan kemudian menarik kesimpulan, mengidentifikasi indikator dalam proses sekuritisasi serta melihat 2 tahapan indikator dalam proses sekuritisasi. Sistematika penulisan: bab 1 pendahuluan, bab 2 otonomi khusus Kashmir di bawah India, bab 3 respon pemerintah India terhadap isu separatisme Kashmir, bab 4 sekuritisasi isu separatisme oleh India sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir, dan bab 5 adalah penutup. Otonomi khusus Kashmir di bawah India. Kashmir merupakan negara kepengaruhan yang berada di wilayah anak benua India. Pada tanggal 14 dan 15 Agustus tahun 1947, India dan Pakistan merdeka dari Inggris serta berpisah menjadi negara yang berbeda. Pemisahan negara ini disusun oleh Muhammad Ali Jinnah yang menjabat sebagai Presiden Liga Muslim dan didasari oleh Two Nation Theory, yaitu bahwa masyarakat yang beragama Muslim dan Hindu seharusnya terpisah. Wilayah Kashmir yang bergabung dengan India diberikan otonomi khusus yang diatur dalam artikel 370 yang dibentuk selama 5 bulan, yakni bulan Mei sampai Oktober tahun 1949. Konflik India-Pakistan di Kashmir. Masalah di wilayah Kashmir bukan suatu masalah yang sudah lama terjadi antara India dan Pakistan, di mana sengketa perbatasan tidak kunjung usai karena batas dari suatu negara merupakan suatu yang mutlak bagi negara itu sendiri. Ada terjadi beberapa konflik antara India dan Pakistan, yaitu pada bulan Oktober 1947
pada tahun 1965, pada tahun 1971, pada tahun 1989, 1999 dan 2001. Pembagian administrasi Kashmir. Wilayah Kashmir bergabung dengan India berbeda dengan cara bergabung negara pangeran yang lain, yakni dengan Kashmir diberikan hak otonomi khusus. Artikel 370 mempunyai isi yang memberikan hak khusus bagi wilayah Kashmir, yaitu memberikan hak bagi konstitusi Jammu Kashmir untuk membentuk undang-undang bagi wilayah mereka, kecuali dalam beberapa hal seperti pertahanan, luar negeri, dan komunikasi. Dinamika kebijakan India terhadap Kashmir. Dalam beberapa dekade tahun terakhir, setelah terbentuknya artikel 370, ada beberapa PM India yang telah menjabat dan memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi permasalahan di Kashmir. Pada masa pemerintahan Atal Bihari Vajpayee tahun 1998 sampai 2004, ia merupakan Perdana Menteri India yang memiliki visi untuk mencapai perdamaian di wilayah Kashmir. Setelah bergantinya Vajpayee, digantikan oleh Manmohan Singh, dan Manmohan Singh meminta bantuan secara personal terhadap Vajpayee selaku Perdana Menteri sebelumnya, akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Vajpayee. Pada masa pemerintahan Narendra Modi pada tahun 2014, Modi menyikapi permasalahan di Kashmir lebih condong melakukan kebijakan yang represif dan keras. Pada masa pemerintahan Narendra Modi, ia banyak melakukan pembungkaman terhadap perlawanan yang terjadi di Kashmir, serta menggunakan hukum Armed Force Special Forces Act atau AFSPA dan Public Safety Acts. Kelompok pro kemerdekaan di Kashmir. Kashmir yang bergabung dengan India mengalami penolakan oleh sebagian besar masyarakat Kashmir serta gerakan kelompok Jammu and Kashmir Liberation Front atau JKLF. Dan mereka sudah lama melakukan penolakan terhadap keputusan Kashmir yang bergabung dengan India. Tindakan militer India dalam merespons separatisme di Kashmir. Dalam merespons kelompok-kelompok separatisme di Kashmir, India juga melakukan tindakan secara militer. Seperti pada tahun 2013, India melakukan penyerangan di dekat Line of Control, dan pada 2015 tentara India membunuh 4 gerilyawan dalam baku tembak yang terjadi di Jammu dan Kashmir. Kelompok separatis dan teroris di Kashmir. Alan Buhan menyebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan adanya kelompok separatis, yaitu peninjauan kembali, pembagian yang tidak merata, serta perlindungan kebudayaan. Kelompok separatis di Kashmir dibagi menjadi 3 bagian, itu kelompok yang memiliki keinginan untuk merdeka, kelompok yang ingin bergabung dengan Pakistan, dan kelompok yang jika dilihat secara eksplisit mereka pro terhadap Pakistan. Selanjutnya pencabutan artikel 370. Pada tanggal 5 Agustus 2019, Presiden India mengeluarkan sebuah kebijakan pencabutan terhadap artikel 370 dari Konstitusi India. Surat keputusan tersebut dinamakan dengan Section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Surat tersebut berisikan pengaturan penggabungan Kashmir dengan utuh dengan Uni India, serta menghapus 153 undang-undang yang Kashmir dan memperkenalkan undang-undang baru sebanyak 106. Sekuritisasi isu separatisme oleh India sebagai justifikasi pencabutan otonomi Kashmir. Berbanding terbalik dengan 2 Perdana Menteri pendahulunya, Narendra Modi lebih menggunakan kekuatan militer dalam merespons kelompok separatis. Isu separatis adalah sebuah isu yang terjadi dianggap sebagai ancaman keamanan dan juga membahayakan bagi publik. Isu yang berbahaya bagi publik sendiri dibutuhkan tindakan yang darurat untuk mengatasinya. Existential threat pada penelitian ini adalah kelompok-kelompok separatisme yang ada di Kashmir. Reference objeknya adalah negara India, security aktornya adalah pemerintah India, fungsional aktor adalah Bharatiya Janata Party, audiensnya masyarakat India, dan veto actors yang merupakan aktor yang menolak dilakukan sekuritisasi adalah negara Pakistan. Tahap pemunculan isu separatisme oleh Kashmir oleh India sebagai justifikasi yang melatar belakang pencabutan Kashmir. Pencabutan otonomi Kashmir dilakukan oleh pemerintah India bertujuan untuk menghindari terorisme dan separatisme di Kashmir. Ideologi Hindutva dan sentimen nasionalis Hindu telah mengikis fondasi sekuler dari negara India. India menggambarkan isu separatisme yang ada di Kashmir merupakan sebuah isu yang membahayakan keamanan negara India. Dengan melakukan beberapa kebijakan yang telah dibuat India dan berfokus
terhadap Kashmir seperti pengambilan alih pemerintahan Kashmir dan juga menjadi momentum pertama Partai Nasionalis Hindu berkuasa di wilayah Kashmir. Cara yang dilakukan India dalam melakukan kebijakan-kebijakan dalam merespon separatisme, fokus India dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menekan kelompok-kelompok tersebut yang pada puncaknya dalam melakukan pencabutan otonomi khusus Kashmir. Isu Kashmir mendapat perhatian publik dapat dilihat dari opini publik yang terlihat pada Pew Research India, yaitu mayoritas masyarakat India sebanyak 55% melihat situasi yang terjadi di Kashmir merupakan sebuah permasalahan yang besar, tak meyakinkan audiens. Pencabutan artikel 370 dilakukan oleh pemerintah India menuai penolakan dari masyarakat Kashmir. Para pemimpin BJP dan partai besar di India banyak yang setuju dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India tersebut karena menurut mereka pencabutan status istimewa Kashmir merupakan sebuah keputusan yang bersejarah. Menteri Dalam Negeri India menyatakan selama 70 tahun rakyat India telah menyimpan aspirasi dalam hati mereka bahwa Kashmir merupakan bagian integral dari India. Sebagian masyarakat India juga mendukung pencabutan ini, bahkan mereka tidak mengerti mengapa Jammu dan Kashmir pantas untuk mendapatkan otonomi khusus. Partai oposisi di India juga banyak mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India tersebut. Berdasarkan beberapa opini publik di atas, artikel 370 merupakan sebuah hal yang digunakan untuk tumbuhnya benih terorisme di Kashmir. Dan cara memberantas korupsi di Kashmir, langkah awalnya yaitu melakukan pencabutan terhadap artikel 370 dan sebagai langkah awal untuk membuat masyarakat Kashmir agar tidak merasa terasing dari India. Kesimpulan, Kashmir yang merupakan negara kepengadilan yang berada di wilayah anak benua India, Kashmir memiliki penduduk yang mayoritas Muslim dan memiliki pemimpin beragama Hindu. Kashmir bergabung dengan India dan diberikan otonomi khusus dan dibentuk selama 5 bulan, yaitu pada bulan Mei sampai Oktober 1949. Akibat adanya ketidakpuasan dari masyarakat Kashmir terhadap pemerintah India, menjadikan Kashmir ingin melepaskan diri dari wilayah India. Dalam merespon tindakan separatisme yang ada di Kashmir, pemerintah yang melakukan tindakan seperti perundingan dari pemimpin kelompok separatis Kashmir serta penggunaan kekuatan militer. Pencabutan otonomi khusus Kashmir merupakan cara pemerintah India untuk memfokuskan kelompok-kelompok separatis yang ada di Kashmir. Pemerintah India mengusulkan isu separatisme awal kemenangan Modi di tahun 2014 dan didukung oleh nasionalis Hindu serta memainkan isu agama dalam memunculkan isu separatisme yang ada di Kashmir. Hal tersebut dipukul oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah India yang pro terhadap nasionalis Hindu. Dan beberapa opini publik yang terbentuk dari isu Kashmir ini mengatakan isu ini penting sehingga perlu adanya tindakan militer. Berdasarkan beberapa opini elit politik di atas, pencabutan artikel 370 merupakan sebuah langkah awal terbukanya pembangunan ekonomi yang lebih baik di Kashmir. Saran, berdasarkan pertemuan dari penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melihat kasus kebijakan pencabutan otonomi Kashmir dari kajian berbeda seperti dampak pencabutan otonomi Kashmir terhadap keamanan, stabilitas politik, dan perekonomian India. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.